Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada sekitar 3 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya untuk persiapan kita besok ketika open market di tanggal 9 Mei ya. Dimana di sini saham-saham ini saya pilihkan untuk kalian yang punya saham ini, tindakan apa yang kita ambil besok ketika sudah open market, ataupun ketika untuk kalian yang belum punya dan ingin berencana membeli saham-saham ini, apakah saat ini sudah waktu yang tepat atau untuk beli, apakah nanti kita menunggu waktu yang tepat lagi untuk masuk di timing yang pas ya, dimana kita masuk di mendekati area support dan untuk mempersempit wilayah cut loss kita dan memperlebar wilayah take profit kita. Sebelum lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru aja gabung ke dunia saham, kalian bisa klik di bagian playlist di sini dan kemudian kita bisa pilih materi trading saham di sini. Di sini sudah komplit saya rangkum semua bagaimana cara menarik garis support resisten, bagaimana cara menghitung risk reward, dan bagaimana cara mengatur atau money management untuk membuat portofolio kita tetap sehat ya. Dan untuk kalian jangan lupa untuk bisa perhatikan di bagian komunitas ini ya. Di sini saya akan mungkin sering mengadakan live streaming ya, tapi dadakan ya. Jadi bisa dadakan, bisa juga terjadwal seperti ini. Di sini kita bisa sharing-sharing bareng ya. Di sini kita bisa diskusi-diskusi bareng, tentunya live ya. Jadi kalian tanya, saya akan langsung jawab. Atau bisa gabung juga di grup WhatsApp kami. Tinggal klik di sini, otomatis akan masuk di grup WhatsApp kami. Kita bisa sharing-sharing di sana bareng-bareng dengan member yang lain dan itu gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke, saham pertama yang akan kita lihat adalah saham Friend ya, dimana saham ini sendiri bisa kita lihat kemarin sempat menyentuh harga tertingginya adalah di harga 89 ya, dan kemudian kembali reject. Sekarang harga closing adalah di harga 83. Tetapi kalau kita lihat sendiri di sini dia sudah atau masih berada di atas garis MA50 yang menandakan trennya sudah mulai ada pembalikan ya, dimana di sini dia sudah bergerak, sudah nge-breakout ya. Pertama di sini sudah nge-breakout area sini, dimana area sini adalah area support sebelumnya. Di sini support sebelumnya, dan di sini adalah area resistance sebelumnya, dan kemudian di breakout, dan kemudian dia sedang retest di sini. Nah, kita berharap untuk saham Friend ini sendiri, kita berharap di sini dia akan kembali mantul lagi ya, dimana di sini berarti sudah kalau seumpama dia terkonfirmasi tetap di atas garis MA50-nya, berarti trennya sudah mulai menarik ya, dimana di sini sudah berarti sudah terbentuk lower high ya, dimana kalau kita tarik garis seperti ini. Oke, di sini kita bisa buatkan area support trendline-nya ya di sini. Oke, berarti di sini saya buatkan aja ini adalah lower-nya. Dan kemudian di sini sudah terbentuk lower high. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini bisa kelihatan ya, dimana ketika dia turun berada di bawah garis MA50-nya, dan kemudian di sini sudah mulai ada pembalikan ya, ketika dia menyentuh harga terendah ini di harga 68 untuk saham Friend ini, dan kemudian dia kembali naik dan sekaligus nge-breakout area MA50-nya yang garis warna hijau ini. Dan kemudian dia sekarang ketika menyentuh harga tertingginya di harga 89, dan kemudian dia kembali reject, dan tetapi sekarang masih tertahan di garis MA50-nya dan masih tertahan juga di area sini, dimana area sini batas atasnya adalah di harga 81 dan batas bawahnya adalah di harga 79 ya. Oke, seperti itu. Berarti di sini bisa kita lihat trennya sudah mulai membaik, dimana dia sudah breakout dari garis MA50-nya. Tinggal PR terakhir dia adalah berhasil nge-breakout area garis MA200-nya ini. Apabila dia berhasil nge-breakout area MA200-nya ini, kemungkinan pola atau pembentukan pola reversal pembalikan dari downtrend ke uptrend-nya sudah mulai terkonfirmasi kuat ya. Jadi kita tunggu aja untuk saham Friend ini dia berhasil nge-breakout area MA200-nya atau enggak. Tetapi kalau kita lihat sendiri di sini sekarang, kalaupun kita masuk, kita masih di posisi, bisa dibilang posisi masih aman ya, dimana di sini kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 83, dari 83 cut loss kita satu tick aja di bawah area sini aja sekalian, di bawah harga 79 ya, dimana area sini batas bawahnya adalah di harga 79, jadi kita cut lossnya di harga 78. Berarti kita sudah cut loss di bawah 3 area, di mana area pertama adalah MA50-nya, area keduanya adalah support trendline-nya ini, dan area ketiganya adalah area support horizontalnya ini. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini harapan kita dia akan kembali mantul lagi ke atas sini ya, ke sini. Jadi pergerakannya akan seperti ini ya.
Jadi ini adalah skenario nya kalau dia bergerak sesuai dengan prediksi kita. Tapi kalau seumpama dia ngejebol harga 80 menjebol harga 78 ini 79 ini, jadi ada kemungkinan dia akan kembali lanjut turun seperti ini ya. Oke, ini saya buat merah aja seperti oke. Jadi seperti ini ya. Jadi skenario-nya kedepannya akan seperti ini. Jadi dimana kemungkinan untuk ini saya hapus aja dulu ya. Ini saya hapus untuk resistennya. Jadi kita fokus di area supportnya aja. Jadi kemungkinan area resisten kita yang target kita pertama adalah di garis MA 200-nya ini, dimana di sini garis MA 200-nya berfungsi menjadi area resisten ya, dimana di sini menjadi ketika hampir mendekati area MA 200-nya dan kemudian kembali reject lagi. Di sini juga sama, ketika mendekati area MA 200-nya dia kembali reject lagi. Oke, jadi seperti itu. Jadi untuk resisten kita yang perlu kita pertimbangkan adalah MA 200-nya ini ada aja dulu ya, dimana garis MA-nya masih berada di atas candle-nya. Dimana kalau garis MA berada di atas candle, maka garis MA berfungsi menjadi area resisten, dan kalau garis MA di bawah candle berarti garis MA itu berfungsi menjadi area support. Jadi sekarang untuk friend ini sekarang berada di antara kedua garis ini ya, dimana dia berada di support MA 50-nya dan berada di bawah resisten MA 200-nya. Berarti target kita adalah di sini ya, di harga 90 untuk MA 200-nya. Dan ini juga saham ini sendiri berarti kalau selagi dia masih berada di atas garis MA 50-nya dan masih berada di atas support trendline-nya ini, berarti dia sudah terkonfirmasi valid, dia akan membentuk lower high yang baru, dan ini berarti adalah pola reversalnya ya kalau kita lihat seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat di mana harga tertingginya saham friend ini adalah di harga 169 ya. Berarti di sini bisa kita lihat ya, di sini ketika dia sudah ngejebol MA 50-nya dan kemudian walau naik lagi dan retest lagi dan sempat ngejebol lagi, di sini naik sedikit dan kemudian ngejebol lagi dalam seperti ini dan kemudian ngejebol lagi dan tetap terus konsisten di bawah garis MA 50-nya. Tetapi di sini sudah mulai ada pola reversal pembalikan dari saham friend ini, dimana dia sudah berada di atas garis MA 50. Dan untuk kita yang belum masuk, belum punya saham friend ini, kita bisa perhatikan di area-area sini ya, di atas MA 50 dan di atas garis support trendline ini, atau di area sini, di area support horizontal ini. Jadi bisa aja nanti dia kembali atau ngejebol garis MA 50 nya, bisa aja dia masih tertahan di area sini ya, di harga 81 ini. Oke, jadi untuk kalian yang belum punya, kita bisa awasi aja di area-area sini di harga 83 sampai batas bawahnya ada di harga di harga 79. Jadi selagi dia belum ngejebol harga 79 masih aman. Dan untuk kalian yang masih punya saham friend ini, yang ketika kalian beli di area sini, di misal di harga 89 masih hold aja, masih aman ya, dimana selagi dia belum ngejebol harga 79 berarti masih ada pergerakan, dia adalah kemungkinan terkonfirmasi akan seperti ini ya, akan lanjut naik, dimana dia akan membentuk lower high yang baru ya. Oke, seperti itu ya. Jadi harapan kita ini nanti kemungkinan harapan kita semoga aja nanti muncul candle konfirmasi atau pembalikan di sini ya. Jadi muncul candle hijau bukan candle merah lagi dan tidak turun dari garis support line ini. Oke, seperti itu ya untuk saham friend. Kalau kita lihat dari RSI-nya ternyata dia juga sama, dia sedang berada di area support area 50-nya ini ya. Oke, kita lihat kalau dari RSI-nya apakah dia akan kembali mantul, apakah dia akan ngejebol area 50-nya ini dari RSI. Kalau dia ngejebol berarti di sini juga dari candlenya dia juga akan ngejebol juga area 79 ini ya. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut turun kembali lagi ke area 69 ini. Jadi kalau seumpama dia ngejebol harga 79, kita bisa keluar dulu ya kalau udah terlanjur masuk di harga area 83 ini. Cuman untuk saran saya, nanti kita masuk ketika dia sudah muncul candle konfirmasi hijau aja ya, nggak apa-apa lebih mahal sekalian, tapi di situ sudah valid, di sini ada muncul candle pantulannya di mana dia turun dan sudah muncul candle pantulan, baru kita mulai netting masuk. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan lihat saham Wika. Oke, saham Wika ini kalau dari trennya sendiri belum ada istilahnya indikasi membaik ya, dimana dia di sini masih berada di bawah garis MA 50 dan garis MA 50 juga masih berada di bawah garis MA 200-nya, dan di sini juga dia masih berada di bawah resisten trendline downtrendnya ini. Dan di sini bisa dibilang target selanjutnya adalah di saham Wika ini adalah di harga 855 dan batas bawahnya di harga 820. Jadi kemungkinan dia masih akan lanjut turun ya. Oke, masih akan seperti ini ya. Tapi kita bisa lirik saham Wika ini ketika dia sudah
nge-breakout dari resisten trendline downtrend ini, dimana kalau dia sudah nge-breakout area resisten trendline downtrend ini, otomatis dia juga candle-candlenya juga sudah berada di atas garis MA50 nya. Tetapi kalau sumpah dia nggak berhasil breakout dari resisten trendline downtrend ini, kita bisa tunggu aja dia di harga 855 dan batas bawahnya ada di harga 820. Berarti selagi dia masih berada di atas harga 820 berarti masih aman ya, dimana ini adalah area support-support sebelumnya ya. Ketika saham Wika ini menyentuh area support ini dan kemudian dia naik di sini, dan di sini juga ketika dia menyentuh area supportnya dan kemudian dia naik ya. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini juga bisa kita lihat apakah ada supportnya. Oke, di sini juga adalah area retestnya ya. Oke, jadi seperti itu ya kesimpulan untuk saham Wika ini. Kita masih bisa atau kita masih perlu pengawasan aja, jangan keburu-buru kita masuk di saham Wika ini, dimana dia masih ada kemungkinan dia akan kembali ke area support 855 nya ini. Tapi kalau dia sudah nge-breakout dari resisten trend downtrend ini, beda cerita, kita akan cari titik dimana kita bisa masuk di area buy on breakout ketika Wika sudah berhasil breakout dari resisten trendline downtrend ini, dimana otomatis dia akan sudah berada di atas garis MA50, dimana itu adalah indikasi awal bahwa saham Wika ini akan sudah mulai bergerak reversal, sama seperti saham Friend tadi ya, dimana dia sudah lama berada di bawah garis MA50 dan kemudian dia sudah bergerak reversal, sudah nge-breakout garis MA50 dan sudah terbentuk lower high yang pertama ya. Jadi ya seperti itu ya, saham Wika ini kita pantau aja dulu, jangan keburu-buru untuk masuk sekarang. Jadi di saham itu kita hanya perlu menunggu momen yang tepat di mana kita bisa masuk ya. Oke, saham dari RSI sendiri di sini sudah mulai ada pembalikan ya, ketika dia sudah hampir menyentuh atau hampir membentuk pola dead cross ya, di sini hampir memotong garis kuning, garis ungunya, tapi dia kembali mantul lagi ke atas, dan di sini juga ada resisten area 50-nya. Oke, seperti ini. Jadi di sini apakah dia mampu ngejebol area 50-nya atau kembali reject lagi ya. Berarti kalau kita lihat di sini, kalau dia menyentuh area resisten ini, dari candle juga akan menyentuh area resistennya ini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Wika ini. Sebenarnya sih udah bisa ya kalau mau tektok ya. Kalau mau tektok untuk dapat profit tipis seperti ini, misal saya buatkan support seperti ini. Nah, seperti ini coba kita hitung dari risk rewardnya. Kita masuk di candle doji ini kemarin, cut loss 1 titik di sini, dan resisten kita ya mungkin di area-area sini ya, di bawah garis MA50 juga bisa, dan di bawah resisten trendline downtrendnya, dimana kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 950 dan cut loss kita di 1 titik aja di bawah area sini, dimana area sini batas bawahnya adalah di harga 920, jadi cut loss kita di harga 915 ya, dan resisten kita di harga 1020 dengan persentase 7,32% tuh wilayah take profitnya, dan resisten dan cut loss kita dengan persentase 3,68%, dengan catatan kita masuk di harga 950. Itu kalau kita ya, untuk kita yang nggak mau menunggu di area sini atau nggak mau nunggu ketika dia breakout dari resisten trendline downtrend ini. Tapi ingat ya, jadi kalau seumpama kita sudah masuk di sini dan kita dapat cuan ya, bisa kita take profit dulu aja ya, daripada nanti kembali dibanting dan harus cut loss ya, seperti itu. Jadi di sini agak bisa main cepat aja, jadi jangan beli saham Wika ini untuk hold jangka panjang ya, dimana secara trend sendiri dia masih downtrend ya. Jadi ketika dia sudah mendekati area MA50 dan MA50 juga ditembus sedikit, dan di sini ketika menyentuh area resisten trend downtrendnya, kita bisa jual dulu dan kita tunggu apakah dia berhasil breakout dari resisten trend downtrendnya atau enggak. Tapi kalau seumpama dia berhasil breakout dari resisten trend downtrendnya, kita bisa hold dulu dengan harapan dia akan sudah terbentuk pola reversalnya. Tapi kalau seumpama dia mental, kita bisa jual dulu, amankan profit yang udah kita dapat dibandingkan kita daripada dia nanti kembali ke area support dimana kita balik modal, atau malah ternyata ketika dia mendekati area support dan kemudian lanjut bablas dan harus cut loss ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau mau main atau mau beli saham Wika sekarang ya, kita mainnya tektok ya, bisa dibilang main cepat aja, beli untung jual, seperti itu. Selanjutnya ada saham Sido. Nah, saham Sido ini saham yang lumayan favorit ya, tapi dia kemarin ada penjualan besar-besaran dari asing ya. Di sini di candle yang ini lanjut turun terus, dan sekarang dia turun dan tetapi dia masih tertahan di support trendline uptrendnya ini ya, dimana di sini adalah saya gabungkan ya dengan pola sebelumnya. Ini adalah area resisten sebelumnya, dan kemudian saya gabungkan di sini bisa terpantul lagi di sini untuk menjadi area support ya, dimana berarti di sini area resistennya di breakout, dan kemudian di sini untuk dikonfirmasi menjadi area supportnya, dan di sini juga akan menjadi area support yang keduanya, dan di sini juga lanjut aja, bener aja di sini dia
naik dan kemudian dia turun dan kemudian dia naik lagi ya. Oke, berarti sekarang kalau bisa kita lihat dia sekarang masih, atau secara trennya untuk saham Sido ini masih uptrend ya, dimana garis MA50 masih berada di atas garis MA200. Walau di mana sendiri saham Sido ini sendiri candle-candlenya saat ini posisinya sedang di bawah garis MA50-nya, tetapi secara tren jangka panjangnya dia masih strong uptrend atau masih kuat untuk uptrendnya, untuk polanya. Oke, di sini sendiri bisa kita lihat, berarti kalau untuk saham ini sendiri kita hitung coba risk rewardnya di sini, dimana dia sudah terbentuk candle doji dan cut loss kita di bawah garis MA 200 nya sekalian atau di bawah sini. Oke, kalau di bawah area sini juga masih lumayan ya, masih di bawah 10% ya. Jadi untuk saham Sido ini biasanya orang beli saham Sido ini biasanya untuk apa ya, untuk hold jangka panjang ya, dimana secara fundamental sendiri saham Sido ini untuk sangat-sangat bagus ya. Oke, di sini jadi kita bisa harap aja untuk jangka panjangnya kita bisa cut loss kita di bawah area sini aja ya, dimana di harga 855 ini, dimana ini adalah area support sebelumnya dan sini adalah area resisten sebelumnya. Oke, di sini juga masih di bawah 10%, jadi masih aman, dimana target kita selanjutnya adalah di area sini untuk terdekatnya. Di sini dimana saham Sido ini sendiri bisa dibilang pergerakannya itu lambat ya, tapi sekali dia naik dia akan naik drastis. Dan di sini juga bisa kita lihat di sini dia koreksi karena ada penjualan besar-besaran dari asing. Kita akan lihat nanti di transaksi asingnya coba ya. Oke, sekarang kita lihat dari transaksi asingnya, dimana di sini asing mulai jualan ketika dia di tanggal 1 April ya. Oke, di sini bisa kita lihat di tanggal 1 April di sini, dimana sebelum bisa kita lihat dia di sini di bulan-bulan Maret ini dari 10 Maret ini dia masih ada akumulasi terus, akumulasi banyak, dan kemudian di tanggal 1 April dia mulai jualan ya. 1 April sampai tanggal 14 April. 1 April sampai 14 April di sini ya, candle sini 1 April sampai dengan 14 April itu di candle yang ini. Oh, di candle ini, candle inverter hammer ini dia asing masih jualan ya. Oke, seperti itu, dan bisa kita lihat dan sudah mulai akumulasi lagi di tanggal 18, 19, 20. Sini 18 di sini ya. 18, 19, 20 di sini adalah asing udah mulai akumulasi lagi dan harganya kebetulan juga ikutan naik ya di sini. Dan kemudian asing jualan lagi di tanggal 21, 22 dan 25. 21 itu ada di sini dan di sini juga merah ya, 21, 22. Dan kemudian di tanggal 25. Jadi di sini di tanggal 25 juga asing jualan sebanyak 11 miliar ya, dan di sini juga tanggal 26 April juga asing jualan lagi. Tapi harganya naik ya di sini. Oke. Kita lihat sendiri dan di sini, nah di sini sudah mulai ada indikasi ya, dimana ada kemungkinan asing sudah mulai kehabisan barang ya, dimana dia sudah jualan banyak dan kemudian di tanggal 27 dan tanggal 28 April asing sudah mulai akumulasi dari saham Sido ini. Oke, seperti itu. Nah, di sini asing 27 ya, 27 ya. 27 dan tanggal 28 asing sudah mulai akumulasi sebanyak, kalau bisa kita lihat di sini ada sekitar 7 miliar ya untuk transaksinya. Oke, 7 miliar lebih berapa gitu. Nah, di sini berarti asing sudah mulai akumulasi dan di sini candle-nya sudah terbentuk candle doji juga. Nah, jadi ada indikasi ya kita untuk masuk sekarang sudah aman ya, sudah aman, di mana asing sudah bisa dibilang sudah mulai kehabisan amunisi. Jadi sekarang dia sudah mulai kembali akumulasi lagi dengan seperti pola-pola sebelumnya ketika asing mulai akumulasi, dan saham-saham Sido ini juga lanjut konsisten naik ya ketika asing akumulasi besar-besaran, dan sekarang dia sudah bisa dibilang sudah banyak yang barang yang didistribusikan ya, dimana di tanggal 1 April sendiri dia jualan sebanyak 125 miliar, itu jumlah yang fantastis ya. 20 miliar, dan kemudian selanjutnya 22 miliar, 18 miliar, 38 miliar, 10 miliar, 14 miliar, dan ya seperti itulah. Yang pasti yang paling menonjol dia harga ini ya di tanggal 1 April ini ya, langsung jualan sebanyak 125 miliar, dimana kalau dari pola-pola sebelumnya dia akumulasinya itu cuma 13 miliar, 16 miliar. Atau ini saya buat lagi dari awal tahun aja. Oke, kita lihat untuk saham Sido ini. Nah, di sini rata-rata paling banyak itu dia akumulasi itu paling cuman 16 miliar ini ya paling mencolok ya. 16 miliar itu yang paling banyak, dan ada 15 miliar juga peringkat keduanya berarti ya. Dan di sini sekali dia jualan langsung jualan sebanyak 125 miliar. Oke, berarti bisa dibilang saham untuk asing sendiri udah sedikit ya, untuk udah tahu bisa dibilang barangnya udah habis ya. Jadi sekarang dia sudah mulai akumulasi kembali ya. Jadi seperti itu polanya. Jadi ada segelintir orang atau ya bisa bilang ya price maker ya, ketika dia
sudah merasa cukup atau berada di titik-titik tertentu, mereka akan jualan ya, mereka akan jualan mulai distribusi dan kemudian ketika mereka sudah kehabisan barang atau mereka sudah merasa puas untuk jualannya atau profit yang didapat sudah cukup menurut mereka, dan mereka akan ambil lagi di bawah. Jadi mereka jual di harga tinggi dan kemudian mereka beli lagi di harga murah ya. Dan untuk kita yang retail yang bisa dibilang dananya terbatas, jadi kita itu hanya ngikut aja dari pergerakan price maker ya. Ketika mereka jualan ya kita keluar, ketika mereka mulai akumulasi ya kita ikut. Jadi ada kemungkinan ketika mereka mulai akumulasi, mereka akan menaikkan harga dan kemudian akan sama seperti pola sebelumnya ketika menyentuh area sini dan mulai ada distribusi kembali seperti itu. Tapi kalau seumpama permintaan bayarnya kuat, ada kemungkinan dia akan berhasil ngejebol area sini di harga 1070 dan akan lanjut naik sendiri, karena secara tren sendiri saham ini masih uptrend kuat ya. Ya seperti itu ya. Jadi di sini kita mulai ada indikasi, ada kemungkinan atau bisa dibilang ada keunggulan ya untuk kita masuk, di mana asing sudah mulai akumulasi dari saham Sido ini. Jadi bisa dibilang udah sedikit aman ya untuk kita masuk. Nah, misal aja kita masuk di harga 940 dan target kita langsung aja di area sini di harga 1070 ini dengan presentasi 13,83% dan cut loss kita maksimalkan di harga 855 aja dengan presentasi 9,04%. Jadi seumpama dia berhasil nge-breakout dari harga 1070 ini, kita bisa hold dulu ya. Hold dulu, ada kemungkinan dia akan lanjut naik ya, kalau dia seumpama dia berhasil ngejebol dari harga 1070 ini. Tapi kalau seumpama dia reject dari harga 1070 ini, kita bisa keluar dulu dari saham Sido ini. Ada kemungkinan dia akan kembali turun lagi seperti pola-pola sebelumnya atau membentuk lower high yang baru di area support trendline-nya ini. Oke, kita lihat dari RSI-nya sendiri, di sini juga dia sudah berada atau mendekati area resisten 50-nya ya. Jadi apakah dia mampu ngejebol area 50-nya ini atau enggak ya kalau dari RSI-nya. Tapi kalau dari candle-nya, dia sekarang sudah berada di atas area support ya, dimana area sini adalah area resisten sebelumnya di harga 935 dan kemarin dia closingnya di harga 940. Berarti dia sudah ngejebol area support sebelumnya di sini, area resisten sebelumnya di sini, dan di sini juga adalah area supportnya. Berarti dia sekarang sudah berada di atas area supportnya. Oke, seperti itu ya. Oke, sekian aja ya, mungkin sudah selesai dari analisis 3 saham ini. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian masih bingung juga bisa komen di bawah atau bisa langsung masuk ke grup kami untuk sharing lebih lanjut lagi. Dan untuk kalian yang nonton video ini bisa like dan sebutkan dari 3 saham ini mana saham favorit kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.